Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi bilangan bulat. Saya harap adik-adik dapat menyimak pembelajaran kali ini dengan baik agar nanti mendapatkan hasil yang adik-adik inginkan. Untuk materi bilangan bulat ini, kompetensi dasarnya yang pertama 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif. 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. 4.1, menggunakan konsep bilangan bulat negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari. Dan 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Untuk pengertiannya, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan asli, bilangan nol, dan lawan bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu di antaranya dari 1 dan seterusnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 0 ya 0 dan lawan bilangan asli berarti lawan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu disebut dengan bilangan positif. Bilangan asli disebut dengan bilangan positif. Nah, lawan bilangan asli disebut dengan bilangan negatif. Contoh penggunaan bilangan bulat negatif adalah untuk menuliskan posisi benda di bawah permukaan air laut atau suhu di bawah 0 derajat. Nah, contohnya yaitu seperti ini dalam penerapannya. Ada air dengan es dan air biasa, jadi nggak ada es, nggak panas juga. Suhu akhir dari air biasa ini 10 derajat Celcius. Nah, 10 derajat Celcius ini disebut dengan bilangan positif. Sedangkan air yang ditambah dengan es, ini negatif 7 derajat Celcius. Nah, di sini ada tanda negatifnya. Berarti ini tuh posisinya ada di bawah 0 derajat. Makanya digunakan lambang negatif. Makanya suhu awal negatif 7 derajat Celcius ini disebut dengan bilangan negatif. Nah, contohnya untuk membaca, ini ada 4 angka. Ya, yang oranye ini disebut dengan negatif 3. Jadi penyebutannya ada tambahan negatif. Biasanya kan kalau bilangan asli positif itu angkanya seperti ini. Nah, ini disebutnya cuma 3, ini cuma 12. Sedangkan untuk negatif ditambah kata negatif. Jadi ada negatif 3, negatif 2, 3, dan 12. Nah, sekarang kita membaca soal cerita. Makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat, suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Suhu ini dapat dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Kenapa jadi negatif 3 derajat Celcius? Karena keterangannya di lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius tetapi di bawah 0 derajat Celcius. Karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau di bawah 0 derajat itu menjadi tanda negatif, sehingga 3 derajat Celcius kalau di bawah 0 derajat Celcius dituliskan menjadi negatif 3 derajat Celcius. Kemudian makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin. Suhu makanan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Diulangi ya, makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat, suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Suhu ini dapat dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin. Suhu makanan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Nah, sekarang membaca dan menulis. Untuk membaca, coba adik-adik bisa baca angka ini disebutnya apa? Ya benar, jadi angka ini disebutnya negatif 32. Jangan negatif 32, tetapi negatif 32. Karena ini menyatakan ada nilai tempatnya nih di sini. Jadi negatif 32.
Jangan lupa tanda negatifnya tetap dibaca negatif 32. Nah, untuk menulis negatif 12, silahkan adik-adik tulis. Negatif 12 berarti tulisannya negatif 1 dan 2, jadi negatif 12. Nah, sekarang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, sekarang ada penerapannya dalam garis bilangan. Nah, ini contoh garis bilangannya. Nah, di sini sebagai angka netralnya yaitu 0. Untuk ke kanan, ini bilangan bulat positif, dan untuk ke kiri, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif tadi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan yang ke kiri bilangan bulat negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Atau ini tuh disebutnya lawan bilangan dari bilangan bulat positif. Jadi angka 1 lawannya berarti negatif 1, angka 2 berarti lawannya negatif 2, angka 3 berarti lawannya negatif 3. Nah, ditulisnya seperti ini. 1 dan negatif 1 ini lawan, saling berlawanan. 2 dan negatif 2 berlawanan. 3 dan negatif 3 berlawanan. Jadi ke kanan semakin ke kanan berarti bilangan bulat positif, ke kiri berarti bilangan bulat negatif. Nah, ada keterangannya, yaitu bahwa semakin ke kanan bilangan bulat positif berarti nilai bilangannya semakin besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semakin besar, berarti maksudnya 3 itu lebih besar dari 1, 4 itu lebih besar dari 1, 2 itu lebih kecil dari 5, 5 itu lebih besar dari 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif ini berbeda. Jadi kalau semakin ke kiri bukan semakin besar, tetapi jika semakin ke kiri maka nilai bilangannya semakin kecil. Jadi antara negatif 1 dan negatif 6 berarti lebih besar itu negatif 1. Negatif 4 dan negatif 7 berarti lebih besar negatif 4. Negatif 6 dan negatif 7 lebih besar negatif 6. Sekarang ada mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Untuk part keduanya yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang mengurutkan bilangan bulat positif terlebih dahulu. Nah, sekarang silakan adik-adik isi di buku masing-masing yang titik-titiknya, urutannya. Ini berurut. Silakan diisi terlebih dahulu. Ada 4 yang kosong. Nah, sekarang ditunjukkan ya jawaban yang benarnya. 200 dan 202 berarti lebih besar dari 200 tetapi lebih kecil dari 202. Berarti 201. Nah, sekarang setelah 202 berarti 203. Setelah 203 204, setelah 204 205, dan setelah 205 berarti 206. Nah, ini mengurutkan bilangan bulat positif dari yang terkecil ke terbesar. Kalau misalnya nanti disuruh dalam soal ujian, dari yang terbesar berarti 206 dulu yang disebutkan, terus 205, 204, 203, 202, 201, 200. Seperti konsep yang tadi, bahwa semakin ke kanan, nilai bilangannya itu semakin besar. Nah, sekarang selanjutnya untuk mengurutkan bilangan bulat negatif. Isi dari kanan ke kiri, dari besar ke kecil. Atau bisa juga dari kecil ke besar, bebas mau yang mana. Nah, ini berarti dari kecil ke besar. Negatif 55 itu lebih besar dari negatif 56. Berarti setelah negatif 55 berarti negatif 54, terus negatif 53, lalu negatif 52,
negatif 51, dan negatif 50. Nah, yang dari besar ke kecil berarti negatif 50, negatif 51, negatif 52, negatif 53, negatif 54, negatif 55, dan negatif 56. Kalau misalnya nanti disuruh mengurutkan dari bilangan terkecil, berarti dari negatif 56, negatif 56, negatif 55, negatif 54, negatif 53, negatif 52, negatif 51, dan negatif 50. Nah, sekarang membandingkan bilangan bulat negatif. Bandingkan bilangan sebuah bilangan bulat negatif dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Ini materi kelas tingkat sebelumnya. Silahkan ini sebagai catatannya ya. Silahkan isi untuk negatif 2 titik-titik negatif 1. Mana yang lebih besar, mana? Atau tanda apa yang cocok nih antara kedua bilangan ini? Nah, ini, tanda ini kan berarti memakannya yang lebih besar mana. Nah, antara negatif 2 dan negatif 1 lebih besar negatif 1. Berarti tandanya ke negatif 31 terbukanya. Lambangnya terbuka ke negatif 1 karena negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Selanjutnya untuk ini, angkanya terbuka ke negatif 3 atau negatif 9. Ya, benar bahwa terbukanya lambangnya itu terbuka ke negatif 3. Kenapa? Karena negatif 3 ini lebih besar dari negatif 9. Selanjutnya, antara negatif 10 dan negatif 5. Lambangnya terbuka ke mana ya? Negatif 10 apa negatif 5? Ya, benar. Jadi lambangnya terbuka ke negatif 5 karena negatif 5 ini lebih besar dari negatif 10. Sebagai bukti 1 dan 2, karena semakin ke kiri semakin kecil, berarti antara negatif 1 dan negatif 2 itu lebih besar negatif 1 karena negatif 1 itu lebih di kanan gitu dibandingkan dengan negatif 2. Sekarang negatif 3 dan negatif 9. Ini negatif 3, ini negatif 9. Berarti semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Berarti makannya yang lebih besar. Berarti negatif 3 lebih besar dari negatif 9. Sekarang ada negatif 5 dan negatif 10. Nah, lebih ke kanan negatif 5. Berarti negatif 5 ini lebih besar dari negatif 10. Makanya tandanya terbuka ke negatif 5. Selanjutnya, part 3 yaitu operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu memiliki beberapa jenis. Ada 4, yaitu seperti pada biasanya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk positif berarti dia maju, dan untuk negatif berarti dia mundur. Nah, untuk misalnya di sininya, nah di sini nanti tuh sebagai penentu arah bendera. Nah, sekarang 2 tambah 5 dulu contohnya. 2 berarti benderanya dia bakalan maju nih dari 0. Anggap di sini kalian berdiri ini di sini. 2 langkah berarti 2 langkah di sini. 2 langkah. 1, 2 langkah. Ditambah 5. Ditambah berarti dia bakal tetap maju. Jalannya maju, nggak berbalik arah. Sebagai penentu dia tetap lurus atau berbalik arah untuk tanda di sini. Tambah atau kurang. Ini mah 2 tambah 5, bukan 2 positif 5, tapi 2 tambah 5. Jadi seperti positif 2 ditambah positif 5. 2 tambah 5. Nah, berarti dia arahnya tetap di sini kan, jadi di sini. Nah, setelah di sini katanya ditambah positif 5. Ditambah positif 5 berarti dia maju 5 langkah. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini. Berarti 2 tambah 5 ada di sini. 2 tambah 5 yaitu 7. Nah, sekarang kita coba. Nah, 4 tambah negatif 3.
4. Berarti ini langkah di sini, orang di sini misalnya ada orang di sini. Tambah bukan tambah. Langkahnya ada 4. Positif, berarti dia maju. Maju 4 langkah. Berarti ada di sini. Ya, maju. Dan dia di sini nih, orangnya jadi di sini. Tambah berarti dia tetap lurus, nggak berbalik arah. Ditambah -3, negatif di sini ada negatif nih, -3 berarti dia bakalan mundur dari 4 nih, mundur karena mundur berarti menghadap ke sini. Nah di sini 4 tambah -3 berarti ada di sini titik terakhirnya. Jadi 4 tambah -3 yaitu 1. Kita mantapkan lagi. Positif itu maju, negatif itu mundur. Nah, -3 tambah 5. -3 nih. Berarti tadinya kan dia ada di titik 0, orangnya. Nih. Katanya -3. -3 berarti dia mundur. Mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah. Berarti karena sekarang positif, sekarang tambah, berarti dia tidak berbalik arah. Gini, mundur. Tadi kan mundur 3 langkah. Sekarang positif, berarti dia bakalan maju. Maaf, bukan positif, tapi tambah positif 5. Tambah, berarti dia nggak berbalik arah. Jadi -3 ditambah positif 5. Positif 5 berarti dia bakalan maju. Maju berapa langkah? Yaitu 5. Jadi -3. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Dia maju 5 langkah. Nah, di sini jadi -3 tambah 5 ada di sini. -3 tambah 5 sama dengan 2. Selanjutnya, antara lagi -4 tambah -5. 4 tambah -5. Nih, si orangnya tetap menghadap ke arah kanan. Menghadap lurus, nggak berbalik arah. Mundur 4 langkah karena -4. Mundur 4 langkah, berarti ada di sini. Ditambah berarti kalau ditambah tidak berbalik arah, berarti orangnya tetap menghadap ke kanan. Ditambah -5 berarti dia bakalan mundur berapa langkah? Mundur 5 langkah. Makasih, berarti di sini mundur. Nah, berarti dia ada di sini. Jadi -4 tambah -5 sama dengan -9. Selanjutnya ada lagi nih, kita mantapkan lagi. -3 dikurangi -5-nya sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. -3. Ini dia orangnya berarti tetap menghadap ke kanan ya. -3, dia mundur 3 langkah berarti. Karena negatif ya, mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah. Nah, ini tandanya kurang. Kalau kurang, berarti dia berbalik arah. Kan tadinya gini, menghadap ke sini. Tadinya menghadap ke sini nih. Tapi selanjutnya kita operasikannya dengan tanda kurang. Kalau kurang, berarti dia bakalan berbalik arah. Maksudnya gimana? Nih, gini. Berbalik arah, berarti dia berubah nih arahnya. Jadi, seperti ini. Nah, jadi gini berbalik arah nih. Tadinya menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri karena jenisnya itu sekarang pengurangan. Pengurangan berarti dia berbalik arah, jadi menghadap ke kiri. Dikurangi -5. -5 berarti dia bakalan mundur. Mundur berapa langkah? Mundur 5 langkah. Mundur nih, dari sini mundur. Mundur di sini berarti. Berarti di angka 2. Jadi -5 dikurangi -3 dikurangi -5 berarti sama dengan 2.
Ya, paham? Jadi pertama-tama kita pasti menghadap ke kanan dulu. Negatif 3 berarti dia mundur 3 langkah. Terus pengurangan, kalau pengurangan kan berarti berbeda, bakal berbalik arah. Jadi dia menghadap ke kiri sekarang, menghadap ke kiri, jadi negatif 3. Dan di negatif 3 ini dia berbalik arah karena dikurangi, terus angka selanjutnya itu negatif 5, berarti dia mundur nih dari negatif 5. Mundur 5 langkah, jadi negatif 3 dikurangi negatif 5 sama dengan 2. Selanjutnya negatif 4 tambah negatif 5. Ini di 0 tetap menghadap kanan terlebih dahulu. Mundur 4 langkah. Mundur 4 langkah. Dia ada di sini. Dan benderanya berubah apa tidak ditentukan dengan operasinya. Yaitu 4. 4 berarti, 4 maksudnya maaf, tambah. Tambah berarti dia arahnya tetap ke kanan. Ditambah negatif 5. Negatif 5 dia mundur lagi. Mundur 5 langkah. Di sini. Di sini berhentinya. Jadi negatif 4 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 9. Nah, untuk memantapkan, silakan kalian latihan buka buku paketnya. Ada beberapa soal untuk menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Sekarang konsep perkalian bilangan bulan. Tetap positif itu maju, negatif itu mundur. Nah, untuk perkalian itu kan, perkalian itu penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang berarti kita misalkan A kali B. Berarti penjumlahan B sebanyak A. Sebanyak A. Jadi kalau misalnya 4 kali 5 berarti penjumlahan 5 sebanyak 4 kali. Nah, sekarang ini anggap negatifnya tidak ada. 2 kali 3 berarti penjumlahan 3 sebanyak 2 kali. Nah, sekarang lihat dulu di angka belakangnya karena B sebanyak A berarti 3 sebanyak 2. 3 berarti positif 3 berarti dia menghadap ke kanan. Berbeda dengan penjumlahan tadi. Kalau perkalian kita lihat dulu benderanya bakalan menghadap kanan apa kiri. Jadi tidak bisa dilihat dari ininya, dari perkaliannya, tetapi lihat dari angka belakangnya dia akan menghadap kanan apa menghadap ke kiri. Katanya 3 nih, positif 3 berarti dia menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan sebanyak 3 langkah. 3 langkah sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 kali tetapi negatif. Negatif berarti dia mundur. Berarti langkahnya itu ada 3 sebanyak 2 kali tetapi negatif jadi mundur. Berarti sebanyak 3 2 kali. 3 langkah 2 kali. Berarti negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Selanjutnya, 3 dikali negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif berarti menghadap ke kiri. Nih, menghadap ke sini. Nah, 2 langkah sebanyak 3. 3 di sini kan positif, gak ada negatif. Berarti dia maju. Maju nih. 2 langkah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 3 dikali negatif 2 yaitu negatif 6. Lagi. Sekarang, negatif 2 dikali negatif 3. Negatif, berarti dia menghadap kemana? Menghadap ke kiri. 3 langkah. 3 langkah, tapi dia dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 berarti dia mundur. Mundur. Dari arah sini dia mundur sebanyak 2 kali. Langkahnya 3. 1, sebanyak 2. Nah, 3 langkah sebanyak 2 kali. Kenapa ke kanan? Nih, karena dia kan negatif. Berarti angka menghadap ke kiri dulu. Berarti 3 langkah tetapi menghadap ke kiri. Nah, negatif 2 di sini berarti dia bakalan mundur sesuai keterangannya. Jadi, 3 langkah sebanyak 2 kali. 1, 2. Aduh, benar. Nah, ini dulu. Kita ulangi.
ulang ya. Nah, negatif 3, berarti dia menghadap ke kiri 3 langkah sebanyak negatif 2. Negatif jadi mundur. Sebanyak 2 kali tapi mundur. 1, 2. Nah, ini negatif 2 kali negatif 3 hasilnya 6. Coba lagi, negatif 3 kali negatif 2. Negatif 2 nih, negatif 2. Berarti dia menghadap kemana? Menghadap ke kiri karena dia negatif. Artinya 2 langkah, tetapi sebanyak negatif 3. Negatif berarti mundur. 2 langkah sebanyak 3 kali tapi mundur. 1, 2, 3. Jadi negatif 3 dikali negatif 2 dengan 6. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan negatif ketemu negatif dia positif. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau positif dikali positif, hasilnya bakal positif. Contoh, 2 kali 2, 4. Berarti dia positif kan? Positif 2 dikali positif 2, hasilnya positif 4. Nah, positif dikali negatif, hasilnya bakal negatif. Contoh kayak yang tadi 2 kali negatif 3. Positif 2 dikali negatif 3, hasilnya kan negatif 6. Jadi hasilnya negatif. Negatif dikali positif, kayak tadi negatif 3 kali 2. Negatif 3 kali positif 2, hasilnya negatif 6, berarti hasilnya negatif. Dan kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif. Contoh yang tadi, negatif 3 kali negatif 2, hasilnya positif 6. Jadi kalau positif ketemu positif dikali positif, positif kali positif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif kali positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Sama dengan pembagian, kalau positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya bakal positif. Jadi kalau positif ketemu positif, ya dia bakal tetap positif. Kalau positif diketemukan dengan negatif, hasilnya negatif, negatif ketemu positif hasilnya negatif, dan negatif ketemu negatif hasilnya positif. Contoh, kalian bisa isi ya, 3 kali 4 hasilnya berapa? Sampai hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 kali 4 itu positif 12. Karena positif, ketemu positif, hasilnya positif. Sekarang 3 dikali negatif 4. Positif ketemu negatif, hasilnya berapa? Karena hasil perkalian udah di luar, harusnya sudah di luar kepala kalian, tinggal tentukan positif atau negatifnya. Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya negatif 12. Positif dikali negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Selanjutnya negatif 4 kali 2. Negatif ketemu positif. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya negatif 8. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. 4 kali 2. Positif kali positif. Positif ketemu positif. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya 20 bagi 4. Pembagian juga harusnya sudah di luar kepala. Hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Positif ketemu positif, berarti positif. 20 bagi 4, 5. Negatif dibagi positif. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya negatif bagi positif, yaitu negatif. Negatif 16 bagi 4 sama dengan negatif 4. Sekarang 16 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 8. Selanjutnya, negatif 21 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya positif. Jadi negatif 21 dibagi negatif 3, yaitu positif 7. Ingat-ingat ya, kalau positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif.
Tapi kalau negatif ketemu negatif, hasilnya yaitu positif. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif pertukaran. Ini tidak bisa digunakan untuk pengurangan maupun pembagian. A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A, dengan A dan B-nya bilangan bulat. Contoh, 10 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 10, yaitu sama dengan 15. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4, sama dengan 20. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. A tambah B tambah C sama dengan A ditambah pengelompokannya B tambah C. Pengelompokan A kali B dikali C sama dengan A dikali pengelompokan B kali C, dengan A, B, dan C bilangan bulat. Contoh, 12 pengelompokan 12 tambah 5 ditambah 15 sama dengan 12 tambah pengelompokan 5 tambah 15, hasilnya 32. Lalu 4 kali pengelompokan 4 kali 2 dikali negatif 5 sama dengan 4 dikali pengelompokan 2 kali negatif 5, hasilnya negatif 40. Ya, sifat distributif penyebaran A dikali pengelompokan B tambah C sama dengan A dikali B pengelompokan A kali B ditambah pengelompokan A kali C. Nah, ini distributif bisa pengurangan, jadi A dikali pengelompokan B kurang C berarti pengelompokan A kali B dikurangi pengelompokan A kali C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat. Contoh, 10 dikali pengelompokan negatif 5 tambah 3. Berarti sama dengan pengelompokan 10 dikali negatif 5 ditambah pengelompokan 10 kali 3 sama dengan negatif 50 ditambah 30. Hasilnya negatif 20. Nah, 5 dikali pengelompokan negatif 20 dikurangi 4. Sama dengan pengelompokan 5 dikali negatif 20 dikurangi pengelompokan 5 dikali negatif 4. Negatif 100 dikurangi negatif 20. Nah, ini kenapa jadi positif? Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi negatif 100 tambah 20 sama dengan 80. Nah, operasi hitung campuran bilangan bulat. Dengan aturan pengerjaan, ini biasanya nanti ada di soal UN, ujian nasional. Aturannya yaitu sama dengan aturan operasi hitung bilangan cacah, yaitu operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian setingkat, sehingga dikerjakan dari urut dari kiri. Berarti dari kiri nih, dari sini misalnya. 4. Operasi penjumlahan dan pengurangan setingkat, sehingga dikerjakan urut dari kiri. Jadi nggak boleh pengerjaannya itu kalau misalnya hanya pengurangan dan penjumlahan atau perkalian pembagian, nggak boleh dari yang dekat dari sama dengan, tapi dari urut kiri. Contoh, negatif 100 tambah 75 dikurangi negatif 200. Tadi aturan yang pertama kalau ada dalam kurung berarti dikerjakan terlebih dahulu. Jadi sama dengan negatif 100 ditambah 75, negatif kali negatif positif, jadi 75 tambah 200, negatif 100 tambah dalam kurung 200 tambah 75, jadi negatif 100 tambah 275, sama dengan 175. Kerjakan ini terlebih dahulu dalam kurung. Selanjutnya, yaitu 500 ditambah negatif 800 bagi 4. Nah, di sini ada dua operasi, ada penjumlahan, ada pembagian. Ini beda tingkat, lebih tinggi tingkatnya yaitu pembagian. Jadi kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Negatif 800 dibagi 4. Negatif dibagi positif berarti hasilnya bakalan negatif. 800 bagi 4 yaitu negatif 200. Jadi 500 ditambah negatif 200. Positif ketemu negatif berarti jadi negatif. 500 dikurangi 200, 300 sama dengan 300. Jadi 500 tambah negatif 800 bagi 4 sama dengan 300. Nah, sekarang selanjutnya menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini udah masuk ke ada yang terakhir. Nah, ini gambar tupai. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah.
Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Oh, ini mungkin soalnya terbalik ya, pohon dalam keadaan licin dan basah, jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Jadi diketahui posisi ketinggian tupai mula-mula 20 meter. Lintasan tupai tergelincir 2 meter setiap menit. Yang ditanyakan ketinggian tupai setelah 5 menit. Berarti operasi hitungnya 20. Nih, awal mulanya 20 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia tergelincir, berarti tandanya dia bakal mundur. Berarti dia dikurangi. Nah, 2 meter tiap menit, sedangkan yang ditanyanya 5 menit. Jadi 2 meter dikali 5. 20 dikurangi 2 meter sebanyak 5 menit. 20 dikurangi 5 kali 2. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Apalagi itu perkalian, jadi tingkatnya lebih tinggi. Jadi 20 dikurangi 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Selanjutnya, soal kedua, suhu daging yang didinginkan di dalam kulkas negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin 16 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas? Diketahui suhu daging dalam kulkas negatif 2 derajat Celcius dan suhu daging luar kulkas 16 derajat Celcius. Ditanyakan perbedaan. Kalau perbedaan itu berarti kita bakal mengurangi sesuatu. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 16 dikurangi negatif 2. Dan negatif ketemu negatif, hasilnya bakalan positif. Jadi 16 tambah 2, 18. Jadi perbedaan suhu antara suhu daging dalam kulkas dan suhu daging luar kulkas itu 18 derajat Celcius. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kalian terima dengan baik, dapat menjalankan ujian nantinya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.